Saya Muhammad Faiz Fawasasir. Saya Sri Ayu Lestari. Kami dari kelompok 5, Program Studi Kesehatan Masyarakat kelas C, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Islam Negeri Al-Azhar Makassar. Nah, pada video kali ini, kami selaku dari kelompok 5 akan membahas dan mengedukasi teman-teman mengenai bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak itu. Nah, mengenai penjelasan tumbuh kembang anak dapat kita simak di penjelasan berikut ini. Sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai tumbuh kembang anak, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari tumbuh kembang anak. Nah, pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan, tetapi mempunyai karakteristik dan konsep yang berbeda. Nah, yang pertama adalah pertumbuhan. Pertumbuhan biasa didefinisikan sebagai peningkatan dalam beberapa kuantitas dari waktu ke waktu, termasuk peningkatan dalam hal tinggi badan, berat badan, proporsi tubuh, dan penampilan fisik secara umum. Kemudian, dalam konteksnya, pertumbuhan juga berarti bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan intraseluler yang menghasilkan peningkatan ukuran fisik dan struktur tubuh, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dan pertumbuhan juga merupakan sesuatu yang dapat diukur dengan berbagai ukuran, contohnya seperti pengukuran berat dan pengukuran panjang. Selanjutnya adalah definisi dari perkembangan. Nah, perkembangan sendiri itu merujuk pada perubahan kontinu yang menggambarkan kemajuan seorang anak sepanjang masa neonatus, periode bayi baru lahir, masa bayi awal, hingga masa remaja dan dewasa. Kemudian dalam konteksnya, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi sebagai hasil dari proses kematangan. Dan juga perkembangan mencakup perkembangan emosi, perkembangan intelektual atau perkembangan tingkah laku. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan pembahasan kita ke ciri-ciri khusus dari pertumbuhan dan perkembangan anak. Yuk simak penjelasan berikut ini. Nah, dalam pertumbuhan anak ada 4 ciri khusus, yaitu yang pertama, pertumbuhan melibatkan peningkatan ukuran fisik dan perubahan fungsi organ. Jadi, tidak hanya tinggi dan berat badan saja, tetapi juga bagaimana organ-organ dalam tubuh mereka itu berfungsi. Nah, yang kedua, apa yang terjadi di tahap awal pertumbuhan sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memberikan dukungan yang optimal sejak dini. Nah, yang ketiga, setiap anak memiliki pola pertumbuhan yang unik dan berbeda. Jadi, jangan khawatir jika anak Anda berbeda dengan anak yang lain. Nah, yang keempat, dan ciri-ciri yang terakhir, saat pertumbuhan fisik berlangsung dengan cepat, perkembangan lainnya juga terjadi, seperti peningkatan mental, memori, dan daya nalar. Nah, sekarang mari kita lihat ciri-ciri perkembangan. Nah, ada 6 ciri utama dari perkembangan anak, yaitu yang pertama, perkembangan membawa perubahan dalam fungsi dan kapabilitas organ, serta peningkatan Nah, yang kedua, perkembangan awal sangat penting dan akan menentukan tahap perkembangan selanjutnya. Dan yang ketiga, setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang unik. Jadi, jangan bandingkan perkembangan anak Anda dan perkembangan anak yang lain. Nah, yang keempat, perkembangan berjalan seiring dengan pertumbuhan fisik. Dan yang kelima, perkembangan mengikuti mulai bertahap, yaitu dari kepala ke anggota tubuh dan dari gerak kasar ke gerak halus. Nah, dan yang terakhir, tahap perkembangan berlangsung secara berurutan. Misalnya, seorang anak harus bisa berdiri sebelum dia bisa berjalan. Nah, dari yang telah dipaparkan, adalah penjelasan tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memahami ini, kita semua dapat lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Semoga kita bermanfaat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama adalah penilaian pertumbuhan. Pertumbuhan anak adalah proses yang kompleks dan terus berlanjut yang dapat dinilai melalui berbagai parameter. Parameter ini meliputi berbagai aspek fisik dan juga biologis yang dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kesehatan dan perkembangan anak. Nah, adapun parameter yang digunakan dalam penilaian ini adalah yang pertama, pengukuran antropometri.
yaitu mencakup pengukuran fisik dasar anak seperti berat badan, tinggi badan, tingkat kepala, dan tingkat lengan atas. Yang kedua adalah pemeriksaan fisik, merupakan bagian penting dari penilaian pertumbuhan dan mencakup pemeriksaan visual dan manual dari struktur dan fungsi tubuh anak. Yang ketiga adalah pemeriksaan laboratorium yang dapat membantu menentukan apakah ada kondisi medis yang mempengaruhi pertumbuhan anak. Pemeriksaan laboratorium ini mungkin termasuk analisis darah, tes hormon, dan juga yang lainnya. Yang keempat adalah pemeriksaan radiologis seperti ronsen atau ultrasound yang dapat membantu dalam menilai pertumbuhan tulang dan organ internal anak. Baik, pada aspek kedua yaitu penilaian perkembangan. Nah, tujuan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana anak telah mencapai perkembangan fisik dan mentalnya. Adapun instrumen yang digunakan dalam penilaian ini yang pertama adalah Denver Development Test, yaitu alat penilaian yang paling umum digunakan dan dirancang untuk anak usia 0 sampai 6 tahun. Yang kedua adalah Functional Class Screening perkembangan, yaitu instrumen yang digunakan untuk melacak perkembangan dalam hal motorik kasar, halus, bicara atau bahasa, dan sosialisasi atau kemandirian. Yang ketiga adalah tes gaya benar yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi pendengaran anak. Dan yang terakhir adalah tes gaya lihat yang digunakan untuk menilai fungsi penglihatan anak, termasuk pemeriksaan buta warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, tahapan tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu tahap tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 tahun dan tahap tumbuh kembang anak usia 6 tahun ke atas. Nah, pada tahap tumbuh kembang anak usia 0 sampai 6 tahun terbagi menjadi dua masa, yaitu masa prenatal dan masa postnatal. Masa prenatal ini mencakup masa embryo mulai dari konsepsi sampai 8 minggu dan masa fetus yaitu 9 minggu sampai melahirkan. Selama tahap ini, semua organ janin terbentuk dan berfungsi. Jadi, masa prenatal ini adalah masa yang paling penting dan sangat baik dalam meningkatkan kesehatan janin. Yang kedua adalah masa postnatal. Pada masa ini, anak-anak mulai memahami dunia sekitar mereka dan membangun keterampilan dasar seperti berjalan dan berbicara. Tahap kedua yaitu tahap tumbuh kembang anak usia 6 tahun ke atas, yaitu terbagi menjadi 3 masa. Masa yang pertama adalah masa sekolah, yaitu pada usia 6 sampai 12 tahun. Pada masa ini, anak-anak mulai belajar dan menguasai keterampilan akademik serta membangun hubungan sosial dengan teman-teman sebayanya. Yang kedua, masa remaja, yaitu usia 12 sampai 18 tahun. Tahap ini merupakan tahap transisi menuju dewasa. Selama tahap ini, remaja mengalami pubertas, nilai-nilai dan tujuan pribadi mulai terbentuk, dan kemandirian juga mulai berkembang. Yang ketiga adalah masa dewasa. Ini mencakup semua tahap kehidupan setelah masa remaja, termasuk dewasa awal, dewasa tengah, dan lanjut usia. Selama tahap ini, individu mulai mengejar karir, mungkin membentuk keluarga, dan menghadapi tantangan baru seiring bertambahnya usia. Sekian penjelasan saya mengenai tahap tumbuh kembang anak dan juga penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak. Semoga bisa menjadi manfaat. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang pertama ada faktor genetik. Jadi dalam konteks ini, anak-anak yang memiliki orang tua yang sehat cenderung memiliki lebih besar pencapaian untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Dan yang kedua, kesehatan janin. Nah, pengalaman prenatal yang sehat dan bebas dari gangguan atau trauma dapat memberikan landasan yang kuat untuk pertumbuhan dan perkembangan yang sehat. Tiga, lingkungan sosial ekonomi yang positif. Anak yang tumbuh dalam lingkungan dengan status sosial ekonomi yang tinggi cenderung memiliki akses yang lebih baik ke sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Yang keempat, pendidikan dan dukungan keluarga. Misalnya, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki lingkungan belajar yang lebih kaya dan lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Nah, yang kelima, nutrisi yang baik. Diet yang seimbang dan kaya akan nutrisi seperti protein, vitamin, mineral, dan asam lemak esensial dapat membantu. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
Yang pertama ada malnutrisi. Malnutrisi ini termasuk kekurangan protein yang dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik serta kekurangan nutrisi lainnya yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak dan sistem saraf. Yang kedua, defisiensi trace mineral. Nah, misalnya defisiensi yodium dapat menyebabkan gangguan perkembangan mental dan motorik, sedangkan defisiensi zat besi dapat menyebabkan anemia dan gangguan perkembangan kognitif. Yang ketiga, lingkungan buatan manusia yang negatif. Jadi, lingkungan yang tidak sehat atau tidak seimbang seperti dipenuhi dengan polusi atau kebisingan dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari seorang anak. Yang ketiga, pengalaman negatif pada anak usia dini. Jadi, anak-anak yang mengalami trauma atau merek pengabaian dapat menunjukkan keterlambatan dan perkembangan emosional, sosial, dan kognitif mereka. Yang keempat, faktor perilaku negatif. Misalnya, anak-anak yang mulai merokok atau mengonsumsi alkohol pada usia dini. Yang kelima, genetik patologis atau kelainan bawaan. Misalnya, kondisi seperti Down syndrome atau sindrom Fragile X dapat mempengaruhi perkembangan fisik dan mental dari seorang anak. Adapun upaya pencegahan dan penanggulangan terkait masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak, yakni yang pertama itu stunting. Jadi upaya dalam penanggulangan stunting yang pertama memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Yang kedua, memberikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Yang ketiga, dampingi ASI eksklusif dengan MPASI yang sehat. Yang keempat, terus memantau tumbuh kembang dari seorang anak. Yang kelima, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Selanjutnya, upaya penanggulangan genetic wasting. Nah, yang pertama, memberikan ASI eksklusif jika anak berusia di bawah 6 bulan. Yang kedua, mencukupi kebutuhan gizi anak dengan memberinya makanan yang bergizi. Yang ketiga, mencuci sayur dan buah menggunakan air bersih sebelum dimasak. Yang keempat, melakukan imunisasi rutin sesuai jadwal. Yang kelima, meningkatkan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Yang keenam, jauhkan anak dari paparan asap rokok. Dan yang ketujuh, membawa anak ke pelayanan kesehatan ketika sakit. Nah, selanjutnya hal yang perlu kita ketahui adalah bagaimana integrasi keislaman dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Kita ketahui bersama bahwasanya pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Dalam konteks Islam, proses ini dipandu oleh prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam konsep fitrah. Nah, fitrah yang dimaksud ini adalah merujuk pada sifat bawaan yang ada sejak lahir dan merupakan bentuk dari sifat dan bentuk Allah pada setiap makhluk termasuk manusia. Seperti contohnya, Allah memberikan manusia potensi dasar berupa pendengaran, penglihatan, dan akal. Potensi ini diperoleh seseorang secara bertahap. Semakin besar seseorang, maka bertambah pula kemampuan pendengaran, penglihatan, dan juga akalnya, hingga sampailah ia pada usia matang dan dewasanya. Itulah tadi penjelasan mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak yang telah kami sampaikan. Nah, dari penjelasan tadi semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan teman-teman sekalian. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That nigga cry, I got 3 old thoughts, new Glock, word.